Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2369 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Lukas pasalnya pertama, ayat 26 sampai ayat 38. Di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Maria dipilih karena dia mendapat kasih karunia Allah. Pertanyaannya, kenapa dia mendapat kasih karunia Allah? Kenapa harus Maria yang dipilih? Karena Maria dalam masa-masa tunangannya, dia menjaga hidupnya supaya tetap berkenan bagi Allah. Dia menjaga hidupnya sehingga dia tetap perawan walaupun dia dalam status dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di zaman sekarang ini orang pacaran, sudah tidak menjaga kekudusan. Baru pacaran, baru kenal beberapa hari, tetapi
lagaknya sudah seperti suami dan istri, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Penting bagi kita orang percaya untuk menjaga kekudusan hidup supaya apa? Kita berkenan di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Maria dipilih Allah dan mendapat kasih karunia Allah. Karena apa? Maria dan Yusuf menjaga hidupnya tetap kudus di masa-masa pertunangan mereka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, malaikat Gabriel memberi pesan kepada Maria bahwa anak yang akan dia lahirkan adalah El Hagadol atau Allah yang maha besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam pernyataan dari malaikat Gabriel ini, bahwa anak yang akan dia lahirkan itu akan menjadi besar. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjuk kepada pribadi Allah yang maha besar itu. Kalau dalam Ulangan 10 ayat 17, Allah yang maha besar itu diartikan El Hagadol. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita semua dikuatkan bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Allah yang maha besar. Kalau merujuk kepada Allah yang maha besar ini merujuk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu penyataan yang luar biasa buat kita semua. Bahwa Yesus yang kita imani, yang kita percayai, itu adalah Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa itu datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Allah yang maha besar itu menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Oh, haleluya. Saudara, banyak orang berkata, mana mungkin Allah menjadi manusia? Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara percaya Allah yang saudara yakini itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, itu berarti dia bisa menjadi siapa saja yang dia mau. Betul? Saudara, kita harus tahu bahwa paham orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka paham dengan korban. Untuk mereka bisa selamat, mereka harus membawa korban keselamatan berupa kambing, domba, sapi atau lembu sebagai ganti atau dosa-dosa mereka itu ditransfer kepada hewan yang mereka bawa. Setelah itu seorang imam mempersembahkan itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, mereka yang mempersembahkan korban itu, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan melihat bahwa cara-cara manusia seperti itu tidak lagi relevan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka yang membawa korban kepada Tuhan, mereka merasa, oh saya sudah hidup benar, saya sudah diampuni. Maka mereka seperti lembaran kertas yang kosong, mereka mulai lagi buat dosa nanti. Setiap tahun mereka datang bawa korban untuk penghapus dosa supaya mereka selamat. Saudara melihat hal itu. Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Menjadi korban. Korban keselamatan. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Allah yang maha besar itu. Dia datang ke dunia untuk menjadi korban keselamatan. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia diselamatkan. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya malaikat Gabriel ini mau mengatakan kepada Maria bahwa anak yang
akan dia kandung dan dia lahirkan adalah Allah yang maha besar, yang punya karya terbesar bagi umat manusia, yaitu untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang dilahirkan Maria, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah El Hagadol, atau Allah yang maha besar. Yang kedua, saudara, malaikat Gabriel mau memberi pesan kepada Maria bahwa anak yang akan dia lahirkan nanti adalah anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Ibrani, Allah yang maha tinggi itu disebut El Elyon. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Allah yang maha tinggi itu telah datang ke dunia ini. Amin. Untuk apa saudara? Dia datang, dia merendahkan diri serendah-rendah mungkin menjadi sama seperti kita manusia. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sombongnya kita. Kalau kita ini hanyalah secuil debu tanah, lalu kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan, kita tinggi hati, kita angkuh, kita tidak datang cari Tuhan. Saudara, betapa sombongnya kita. Saudara, lihat, Yesus Kristus Tuhan, dia Allah yang maha tinggi saja, dia datang ke dunia merendahkan diri serendah mungkin menjadi sama seperti kita manusia. Jadi betapa sombongnya kita yang berasal dari debu tanah, yang berasal dari tingkat yang paling rendah di muka bumi ini, yaitu debu tanah, lalu bersifat tinggi hati. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, orang yang tinggi hati itu seperti apa? Mereka mudah tersinggung, mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak berdoa. Ketika dinasihati, mereka tidak mau dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan itu orang yang tinggi hati. Ada lagi saudara, orang yang tinggi hati, orang yang tidak mau mengampuni. Mereka orang yang tinggi hati. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara belajar rendah hati daripada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah El Elyon itu, Allah yang maha tinggi itu. Dia datang merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita. Dalam Filipi di sana mengambil rupa seorang hamba. Kenapa tidak mengambil rupa seorang raja atau bangsawan? Tapi firman Tuhan itu katakan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, pesan firman Tuhan ini mau memberikan pesan kepada kita, orang-orang percaya harus bersifat seperti Yesus yang rendah hati. Jangan sombong, saudara. Tuhan benci kepada orang yang tinggi hati. Orang yang sombong. Tuhan paling benci, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Rendahkan hatimu. Saudara, di saat saudara ditegur oleh firman, oleh hamba Tuhan, jangan tersinggung, jangan marah, tapi sadar diri, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, saudara harus belajar rendah hati. Ampuni orang yang sudah menyakiti saudara. Mungkin saudara jadi korban, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Saudara, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai, sudah merugikan saudara. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya percaya hanya orang-orang yang rendah hati yang sanggup melakukan itu. Kalau saudara masih sulit mengampuni, itu menandakan saudara masih sombong, masih tinggi hati. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah El Elyon itu, Allah yang maha tinggi. Tapi dia datang merendahkan dirinya. Dia merendahkan hatinya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Saudara, jangan sampai karena keangkuhan, kesombongan, karena tinggi hati kita, saudara, gengsi kita, akhirnya kita nggak selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat.
rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, dirimu di hadapan Tuhan. Maka saudara akan melihat karya keselamatan Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, ia akan menjadi raja. Ayat 32, perhatikan. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, perhatikan. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat Gabriel mau memberi pesan kepada Maria bahwa anak yang akan dia kandung, dia lahirkan, dia besarkan itu adalah raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus dalam dirinya, selalu saya katakan, pasti orang itu hidupnya diubahkan. Amin. Saya percaya saudara, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Yesus menjadi raja di dalam dirinya. Sehingga hidupnya diubahkan. Amin. Hidupnya betul-betul dikuasai oleh Tuhan. Sehingga apa saudara? Hidupnya itu mengalami perubahan. Ada karakter Kristus yang dia keluarkan, ekspresikan di dalam kehidupannya, menghasilkan buah-buah roh itu. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara mengaku sudah percaya Tuhan, tetapi tidak ada perubahan hidup dalam dirimu, saya meragukan pengakuan saudara. Saya percaya seorang yang ada Yesus dalam dirinya, dia memberikan ruang kepada Yesus menjadi raja di dalam kehidupannya. Sehingga orang itu berubah dari hari ke hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin sudah Kristen, sudah melayani, tetapi kehidupanmu tidak ada perubahan. Saya mengidentifikasikan bahwa betul saudara Kristen, sudah setia melayani, tetapi Yesus belum menjadi raja dalam kehidupan. Makanya tidak heran hidupmu masih egois, hidupmu masa bodoh, hidupmu tidak datang cari Tuhan. Saudara sulit untuk menerima teguran, saudara sulit untuk melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena masih ego saudara yang berkuasa dalam diri saudara. Saya percaya kalau raja di atas segala raja itu ada di dalam diri kita dan menjadi raja, memerintah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara pasti akan berubah. Amin. Yang tadinya tinggi hati, sekarang rendah hati. Yang dulunya hidup masa bodoh, sekarang teratur. Amin. Pasti berubah. Saudara lihat perubahan ajaib yang dialami oleh Saulus. Saulus tadinya seorang teroris, seorang penjahat kelas kakap. Tapi saudara lihat, ketika dia berjumpa dengan Yesus, seketika itu juga hidupnya berubah. Amin. Haleluya. Kenapa dia berubah? Karena Yesus ada di dalam dirinya, menjadi raja yang mengendalikan, yang menguasai, yang memerintah kehidupan Saulus. Sehingga hidupnya berubah. Amin. Saya percaya seorang yang ada Yesus dalam dirinya, menjadikan Yesus raja di dalam dirinya, hidupnya pasti berubah. Haleluya. Gabriel mau memberi pesan bahwa ia akan dilahirkan oleh Maria adalah Mesias. Adalah orang yang diurapi. Orang yang akan menjadi raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Anak yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria, dia bukan anak sembarangan. Dia adalah El Hagadol, Allah yang maha besar. Dan yang kedua, kita belajar bahwa yang akan dilahirkan oleh Maria, dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan yang ketiga, dia yang akan dilahirkan oleh Maria adalah Mesias. Dia adalah raja di atas segala
Raja. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan memenuhi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.